Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, pada pertemuan ini kita memasuki salah satu fondasi paling penting dalam dunia teknik elektromodern, yaitu komputasi numerik dalam analisis sistem energi. Jika kita melihat perkembangan teknologi saat ini, hampir semua sistem energi, baik itu pembangkit, distribusi, maupun smart grid, tidak lagi dianalisis secara manual, melainkan menggunakan pendekatan komputasi yang kompleks dan terotomatisasi. Komputasi numerik hadir sebagai solusi untuk menjawab keterbatasan metode analitik. Banyak permasalahan teknik tidak memiliki solusi matematis tertutup, sehingga pendekatan numerik menjadi satu-satunya cara untuk mendapatkan solusi yang mendekati kenyataan. Peran komputasi numerik dalam sistem energi. Pada bagian awal dijelaskan pentingnya komputasi numerik dalam menghitung energi listrik berdasarkan data daya terhadap waktu. Lebih dalam, ini adalah konsep dasar tetapi sangat fundamental. Sebagai contoh sederhana, kita memiliki data daya 100 W, 150 W, 200 W. Dengan interval waktu yang sama, energi total dihitung sebagai akumulasi daya terhadap waktu. Namun ke sistem nyata, data tidak hanya 3 titik. Bisa ribuan bahkan jutaan data, berubah setiap detik. Disinilah komputasi numerik menjadi sangat penting karena mampu memproses data besar, memberikan hasil cepat, memungkinkan visualisasi real-time, transformasi dari perhitungan manual ke sistem otomatis. Masih pada bagian awal, terlihat bahwa komputasi numerik menggantikan proses manual. Titik 2. Perhitungan manual, lambat, rentan kesalahan, tidak skalabel. Komputasi numerik, cepat, akurat, otomatis. Dalam dunia industri, tidak ada lagi perhitungan manual untuk sistem besar. Semua dilakukan oleh komputer dengan algoritma numerik. Pentingnya ERR/OR dalam sistem numerik. Pada bagian error, halaman 3-4 dijelaskan bahwa kesalahan numerik adalah hal yang tidak bisa dihindari. Titik 2. Error bukan sesuatu yang harus dihilangkan, tetapi harus dikelola. Contoh pada halaman 4. Sensor membaca 48 derajat Celcius, padahal nilai sebenarnya 50 derajat C. Error absolut sama dengan 2 derajat Celcius. Error relatif sama dengan 4%. Terlihat kecil, tetapi dalam sistem kontrol, dapat menyebabkan respon yang salah, menurunkan efisiensi, bahkan merusak sistem. Ini menunjukkan bahwa akurasi data adalah kunci dalam sistem teknik. Dampak ERR/OR dalam sistem industri. Jika kita hubungkan dengan dunia nyata, dalam sistem pembangkit listrik, error kecil dapat menyebabkan ketidakseimbangan daya. Dalam sistem kontrol, error dapat menyebabkan overshoot atau instabilitas. Dalam sistem proteksi, error bisa menyebabkan trip yang tidak perlu. Sehingga, memahami error adalah langkah awal menuju sistem yang andal. Representasi bilangan dan keterbatasan komputer. Pada bagian representasi bilangan, halaman 5, dijelaskan bahwa komputer tidak menyimpan nilai secara sempurna. Contoh, pi sama dengan 3.1415965. Disimpan sebagai pukul 3.14. Titik 2. Ini disebut error pembulatan. Dalam satu perhitungan mungkin kecil, tetapi dalam iterasi berulang, error bisa terakumulasi. Struktur floating point, sign, eksponen, mantisa. Ini menentukan bagaimana angka disimpan di komputer. Implikasi dalam simulasi teknik. Dalam simulasi sistem tenaga, ribuan operasi dilakukan. Error kecil bisa menjadi besar. Sehingga, engineer harus memahami batasan komputer. Metode pencarian akar, pendekatan numerik. Pada bagian metode bisection, halaman 6-7 dijelaskan metode yang sangat stabil. Titik 2. Metode ini bekerja dengan membagi interval, memilih bagian yang mengandung akar. Keunggulan, selalu konvergen, sangat stabil. Kelemahan, lambat. Ini seperti mencari sesuatu dengan cara pasti tetapi bertahap. Newton Rapson sebagai metode cepat. Pada halaman 8 dijelaskan Newton-Raphson. Titik 2. Metode ini menggunakan turunan untuk mempercepat pencarian akar. Keunggulan, konvergensi sangat cepat, efisien, namun sensitif terhadap tebakan awal. Ini seperti menggunakan prediksi arah untuk langsung menuju solusi. Strategi pemilihan metode. Pada halaman 9 terlihat perbandingan. Bisection, aman, stabil. Newton-Raphson, cepat, butuh ketelitian. Dalam praktik, tidak ada metode terbaik. Semua tergantung kebutuhan.
Sistem persamaan LINEAR dalam teknik elektro. Pada bagian eliminasi Gauss halaman 10-11 dijelaskan metode langsung. Titik 2. Metode ini digunakan untuk analisis rangkaian, hukum Kirchhoff, mesh analysis. Contoh sederhana, 2x plus y sama dengan 5, 4x plus 3y sama dengan 11. Diselesaikan secara sistematis hingga diperoleh solusi. Batasan metode langsung. Jika sistem kecil, eliminasi Gauss sangat efektif. Namun jika sistem besar, membutuhkan memori besar, waktu komputasi tinggi, disinilah metode iteratif menjadi solusi. Metode iteratif dalam sistem besar. Pada halaman 12 dijelaskan metode Jacobi. Titik 2. Metode ini bekerja secara bertahap, cocok untuk sistem besar, dapat diparalelkan. Dalam contoh, nilai solusi mendekati 1,1 setelah beberapa iterasi. Keunggulan dalam sistem tenaga. Metode ini digunakan dalam load flow analysis, jaringan distribusi, smart grid, karena sistem sangat besar, tidak bisa diselesaikan langsung. Perbandingan semua metode numerik. Pada halaman 13 ditampilkan tabel perbandingan. Titik 2. Dissection stabil, Newton cepat, Gauss langsung, Jacobi iteratif. Ini menunjukkan bahwa setiap metode punya peran. Python sebagai platform utama. Pada halaman 14 dijelaskan bahwa Python menjadi alat utama. Titik 2. Python memungkinkan implementasi cepat, visualisasi grafik, integrasi data. Dalam industri, Python menjadi standar untuk simulasi, analisis data, optimasi sistem, integrasi seluruh konsep. Dari seluruh materi dapat dilihat bahwa error mempengaruhi akurasi, metode akar menyelesaikan nonlinear, eliminasi sistem kecil, iteratif sistem besar. Semua saling terhubung dalam satu ekosistem komputasi numerik. Relevansi dalam dunia industri modern. Dalam dunia nyata, pembangkit listrik menggunakan simulasi numerik. Smart grid menggunakan optimasi. Sistem kontrol menggunakan analisis error. Engineer modern wajib menguasai metode numerik, pemrograman, analisis sistem. Mahasiswa sekalian, dari seluruh pembahasan ini dapat dipahami bahwa komputasi numerik adalah jantung dari analisis sistem energi modern. Kemampuan untuk memahami error, memilih metode yang tepat, mengimplementasikan dalam Python, menganalisis hasil, adalah keterampilan utama yang harus dimiliki oleh mahasiswa teknik elektro di era industri saat ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi mahasiswa sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.